berkaitan dengan tadi ada beberapa kesalahan dalam sholat. Tadi kata kuncinya itu kalau diulang itu enggak boleh ya. Jadi kalau toleh gitu kayak. Kemudian kalau apa, mikir sekali mungkin boleh nggak Us ya. Tapi kalau mikir-mikir mungkin nggak boleh. Gimana, gimana, Bu? Kalau apa namanya dalam sholat itu misalnya kepikiran selintas gitu mungkin. Tapi kalau misalnya kemudian berlarut-larut mungkin nggak boleh nggak ya. Kadang-kadang kan kita justru kalau di sholat itu bisa fokus jadi kepikiran apa dan Kalau kepikiran boleh, ya. Kalau kepikiran saja boleh. Nanti ada sebenarnya ya hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Itu ada poinnya hmm, sendiri, ada pembahasnya sendiri ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sholat itu tauqifiyah, sesuatu yang paten, ya, pas dan tidak boleh ditambah dikurangi. Sehingga meskipun hal-hal itu boleh harus ada rujukan dalilnya. Gitu ya. Jadi hmm, kalau selama ada rujukan dalil ya kita nggak boleh melarangnya gitu. Di antaranya kepikiran sesuatu boleh, tapi memikirkannya sampai kita ngobrol dengan diri kita itu yang dilarang. Misalnya, hmm, oh saya berpikir nanti ada bimbingan mahasiswa ini, aduh saya jam berapa ya, terus ini ngapain, yang seperti itu nanti beda lagi gitu ya. Tapi kalau iya, hanya sekedar betul. kepikiran itu ada rujukannya ya. Karena Umar bin Khattab juga pernah sholat kepikiran menyiapkan pasukan untuk penaklukan, itu pernah ada dalil rujukannya. Itu nanti di poin-poin hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Iya. Iya. Deh, itu mungkin tambahan. Monggo ibu-ibu yang lain ada pertanyaan dari yang hadir di sini. Silakan. Kalau telapak tangan kena apa namanya mengenai sajadah itu berarti tapi enggak apa-apa nggih? Maksudnya Nggak enggak apa-apa. langsung Ya, enggak apa-apa karena nggih. sajadah kan memang kita boleh memakai sajadah ya ketika sholat gitu ya. Itu juga nanti masuk di poin-poin yang diperbolehkan ya. Dalam sholat itu Diperbolehkan. kita boleh, boleh pakai sajadah ketika sholat itu boleh. Hanya saja ada beberapa sajadah yang tidak recommended. Ya, karena sajadah itu mengandung simbol-simbol yang tidak diperkenankan. Ya, karena kan kita Hmm, semua tahu ya di antara cara-cara iblis untuk mengeluarkan kita dari sirat al-mustaqim itu diantaranya adalah memakai simbol, simbol. memakai ritual, ya, memakai apa ajaran ya. Eh, itu diantara yang digunakan oleh mereka ya, sehingga kita harus teliti ketika memilih sajadah ya apakah ada simbol-simbol mereka itu ya, misalnya seperti simbol mata satu itu kan termasuk hal yang dilarang karena itu adalah simbol Tuhan yang mereka sembah ya. Kemudian ya apalagi piramida bermata satu itu kan simbol ajaran agama yang dibawa dari bumi menuju langit ya. Itu kan bentuknya segitiga, segitiga ke atas gitu ya. Nah, itu makanya ibu-ibu kalau misalnya ada apa lomba-lomba bikin tumpeng itu ya, itu jangan tumpengnya yang segitiga ke atas karena itu simbol agama, simbol ajaran gitu ya. Itu hal sepele, tapi ketika kita mengikutinya, betul kata Rasulullah ya, umatku itu akan mengikuti ya orang-orang selainnya tuh sibron ala siberin gitu ya, sejengkal demi sejengkal meskipun itu ke lubang biawak. Nah, ini luar biasa loh. Kenapa biawak? Bukan bukan yang lain. Ibu-ibu tahu kan biaya ya, biawak. Biawak itu kan di sininya Hmm, ada apa itu namanya? Ada bulu-bulu kerasnya itu kan. Biawak itu kalau sudah masuk ke lubang dia tidak akan bisa keluar dari belakang, mundur itu nggak bisa. Misalnya maju. hmm, Nah, artinya apa? Tidak sedikit yang diprediksi Rasulullah itu kalau umat kita itu sudah mengikuti ya, mengikuti ritual atau ajaran atau dari agama lain itu tidak bisa keluar dari itu. Ya, jadi hmm. sangat sulit untuk keluar dari itu gitu ya. Terperangkap di situ gitu ya. Nah, itu mereka pintar sekali gitu ya melalui simbol-simbol. Kadang-kadang ya ya kita semua tahulah ya rudal yang dikirimkan ke kita itu bukan seperti rudal yang dikirimkan ke Gaza. Rudal kita itu 4F, 5S ya Ibu ya. Food, fun, fashion, film ya.
sex, Hmm. kemudian song, sex, song style, studi, dan satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Nah, itu lewat itu. Ya, lewat itu. Kita makanya harus berhati-hati. Style ya. Fashion apalagi ya, ibu-ibu. Ya, misalnya mohon maaf ya, cepol. Itu salah satunya. Cepol itu kan jelas disebut dalam hadis Rasulullah. Itu seperti punuk unta. Yang saat hadis keluar itu belum ada tren itu. Nah, ternyata jadi tren. Gitu kan? Padahal kalau wanita pakai itu, jangankan masuk surga, cium baunya saja tidak bisa. Itu remeh, tapi itu nyata gitu ya. Nyata dan ada hadisnya gitu kan. Coba kita bayangkan di masa Rasulullah ada nggak sih cepol itu? Nggak ada, tapi beliau mengatakan. Ya, wanita-wanita yang di kepalanya ada semisal hal yang mirip dengan punuk-punuk onta gitu kan. Masya Allah, luar biasa ini. Maka kita harus hati-hati ya dari fashion, style, ya song gitu ya. Nah, itu macam-macam lah ya. Kita harus Iya. berhati-hati. Sajadah juga begitu, harus kita hati-hati, harus pilih selektif ya. Motif-motifnya terutama itu. Kalau untuk muka gimana, Us? Kalau misalnya kita pakai cadar gitu, kan Mm-mm. terhalang cadarnya, itu berarti juga harus dibuka ya? Iya, Betul. kalau kalau menurut jumhur iya harus dibuka Mhm. karena kan harus bersentuhan tuh ya jidat atau hidungnya gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya itu boleh pakai cadar wallahu alam. Tapi kalau menurut jumhur itu dibuka. Jadi meskipun pakai cadar ya kalau sholat dibuka. Tapi kami pernah beberapa kali masih mendapati ya akhwat-akhwat yang pakai cadar kok sholatnya nggak dibuka, kaos tangannya juga nggak dibuka. Nggak tahu kalau itu Mhm. gimana dari mana referensinya wallahu alam ya. Kalau masalah-masalah Mhm. khilafiyah ini memang harus kita tanyakan kepada yang melakukan gitu rujukannya apa gitu ya. Tapi kalau kalau jumhur tadi berdasarkan pada hadis tadi ya itu sangat jelas sekali ya kita diharapkan untuk sujud itu menempel gitu kan. Mhm. Kalau ini ya, Us, apa namanya? Ini sembari menunggu pertanyaan dari ibu lain. Kening itu kan kalau bapak-bapak mungkin terbuka ya. Kalau ibu-ibu atau muslimah kan ada kerudungnya atau mukenanya. Mukena nggak langsung ke apa ke lantai atau sajadah gitu, Pripun? Apa kening Bu? Iya, Kening kan nggak kening ditutup ya, Bu dahi kening ya. itu. Oh gitu ya. Kan kita pakai jilbab nih keningnya kelihatan ini kan. Oh berarti Ya sebatas kalau ini apa? pakai pakai jilbab ya mohon maaf Bu, keningnya jangan ditutup ya kalau lagi sholat gitu. Jadi kalau yang mohon maaf ya style jilbabnya itu menutup sampai di atas alis ya kalau lagi Hmm, sholat di keatasin lah gitu ya supaya keningnya itu bisa menempel. Atau jika memang pakai mekena atau kerudungnya yang sampai keningnya tertutup ya hidungnya berarti yang harus nempel gitu. Kan tadi kan ada dua pilihan ya bisa kening atau bisa hidung gitu kan. Tadi kan hadisnya ya kita sudah sampaikan ya jabahait iya. jabahat eh, Kening apa? Ya. jabahihi ya jabhatihi ya keningnya fa asyara ila anfihi gitu ya. Eh, kening beliau dan beliau juga menunjuk hidungnya. Artinya kalau kita tidak bisa menempelkan keningnya, kita bisa menempelkan hidung kita gitu. Hmm, ya, ya, ya.